Pernahkah kamu mendengar kalimat terakhir seseorang yang bukan hanya keluar dari bibirnya, tapi dari dalam jiwanya? Malam itu, langit tampak tenang, tapi di satu ruangan kecil, ada seorang lelaki tua yang sedang bersiap pergi. Nafasnya pelan, matanya menatap kosong, tapi damai. Semua orang di sekelilingnya menangis, sementara dia hanya tersenyum, seolah tahu bahwa perpisahan ini bukan akhir. Sebelum menutup mata, bibirnya bergetar dan terdengar kalimat pelan nyaris seperti bisikan. Jangan tangisi kepergianku, tangisilah hatimu yang lupa arah. Kalimat itu menjadi pesan terakhir yang menggetarkan banyak hati, karena di balik kematian, ternyata ada kehidupan yang sedang menunggu untuk dikenali. Ada kalimat terakhir yang tidak diucapkan dengan mulut, tapi ditulis oleh hati yang sedang bersiap pulang. Malam itu sunyi. Hujan turun pelang seperti doa yang tidak ingin terdengar. Di ranjang rumah sakit, seorang lelaki tua menatap langit-langit, bibirnya bergetar lembut. Ia tidak berbicara banyak, hanya tersenyum, lalu berkata pelan, "Sampaikan, jangan tangisi kepergianku, tangisilah hatimu yang lupa arah." Tidak ada yang menyangka kalimat sederhana itu akan mengubah hidup banyak orang. Setelah kepergiannya, rumah itu jadi sunyi. Suara tawa yang dulu memenuhi ruang tinggal kenangan yang menggantung di udara. Anak-anaknya sibuk dengan duka, tapi tak tahu bahwa yang meninggal telah meninggalkan pesan jauh lebih dalam dari sekedar wasiat. Ia meninggalkan sadar. Di bawah bantalnya ditemukan secarik kertas lusuh. Tulisannya sederhana. "Jika kelak aku tiada, jangan sibuk mencari aku di makam. Carilah aku di setiap sholatmu yang khusyuk, di setiap air mata yang jatuh karena rindu kepada Tuhan." Tak ada yang tahu bahwa itu bukan sekedar pesan perpisahan, tapi panggilan agar hati mereka kembali kepada Allah. Di malam ketujuh setelah wafatnya, salah satu anak bermimpi. Dalam mimpinya, sang ayah tersenyum di taman cahaya, tidak berkata apapun, hanya menatap dengan damai. Lalu terdengar suara dari kejauhan, bukan dari mulutnya, tapi dari dalam hati. "Nak, jangan biarkan dunia membuatmu lupa untuk pulang." Ia terbangun dengan air mata. Saat itu, ia sadar bahwa pesan terakhir ayahnya bukan sekadar kalimat perpisahan, tapi undangan untuk memperbaiki hubungan dengan Sang Pencipta. Bukan untuk menangisi kematian, tapi untuk membangunkan jiwa yang tertidur. Kematian bukanlah akhir, tapi cermin besar tempat kita melihat diri sendiri. Orang yang meninggal tidak benar-benar pergi. Mereka hanya pulang lebih dulu, meninggalkan surat-surat tanpa tinta yang hanya bisa dibaca oleh hati yang tenang. Pesan terakhir itu sejatinya bukan untuk ditangisi, tapi untuk direnungi, bahwa hidup hanyalah perjalanan singkat untuk kembali kepada Allah. Setiap napas yang keluar adalah tiket waktu yang semakin menipis. Setiap azan yang terdengar adalah panggilan lembut agar kita tidak lupa arah. Kematian yang paling menyakitkan bukanlah kehilangan seseorang, tapi kehilangan kesadaran
untuk hidup dengan Allah di dalam hati. Di akhirat nanti, setiap pesan terakhir akan menjadi saksi, bukan tentang berapa banyak air mata yang jatuh, tapi seberapa dalam pesan itu mengubah diri. Maka bila engkau kehilangan seseorang, jangan buru-buru menutup duka, buka hatimu, karena bisa jadi pesan terakhirnya sedang mengetuk pintu jiwamu. Ucapkan dalam hati, terima kasih telah mengingatkanku untuk pulang. Sebab pada akhirnya, setiap perpisahan di dunia hanyalah permulaan dari pertemuan yang lebih indah di sisinya yang abadi. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk berbagi agar lebih banyak hati yang tersadar bahwa kematian bukan akhir, tapi panggilan lembut untuk pulang kepadanya. Semoga Allah meneguhkan hati kita, agar saat waktu kita tiba, kita pun meninggalkan dunia dengan satu pesan, aku siap kembali kepadamu, ya Rob. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.